Kemurahan dan kebaikan Tuhan selalu dinyatakan kepada kita sekalian. Karena itu kita patut bersyukur, berterima kasih kepadanya. Saudara-saudara yang kekasih, kita jumpa lagi dalam renungan harian, di mana kita berada di hari Minggu tanggal 7 Mei tahun 2023. Kebenaran firman Tuhan kita akan baca dan renungkan, namun sebelumnya marilah kita berdoa. Mari berdoa. Firman-Mu akan menjadi bahagian yang utama dalam hidup kami. Biarlah Engkau Roh Kudus menolong kami, agar firman ini dapat kami pahami, kami mengerti, dan akan terus menjadi pelita dan suluh dalam hidup kami. Tuhan bersabdalah, kami siap menyambut firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan membaca Mazmur 31 ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-9. Aman dalam tangan Tuhan. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Padamu Tuhan aku berlindung, janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepadaku, bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu, tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena nama-Mu, Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku. Sebab Engkaulah tempat perlindunganku, ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku. Engkau membebaskan aku ya Tuhan, Allah yang setia. Engkau benci kepada orang-orang yang memuja berhala yang sia-sia. Tetapi aku percaya kepada Tuhan. Aku akan bersorak-sorak dan bersukacita karena kasih setia-Mu. Sebab Engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku, dan tidak menyerahkan aku ke tangan musuh, tetapi menegakkan kakiku di tempat yang lapang. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak, karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Demikian firman-Nya. Amin. Pada saat ini kita berada dalam tema berlindung pada Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Kristus Yesus, banyak orang yang kelihatan saleh ketika bicara soal Tuhan, namun tidak dalam kehidupannya. Yang kelihatan adalah keangkuhan atas apa yang melekat pada dirinya, jabatan, kekayaan, dan pengaruh. Tidak ada salahnya saudara ketika kita mengharapkan pertolongan orang lain. Namun, jikalau sudah dianggap sebagai kekuatan satu-satunya yang dapat menolong, maka sesungguhnya kita menyaksikan kekuatan dan kekuasaan Tuhan. Dari Mazmur 31 merupakan doa permohonan Daud yang sungguh mempercayakan dirinya kepada Tuhan. Bagi Daud, Tuhan itu ibarat gunung batu dan kubu perlindungan yang sangat kokoh. Hanya Tuhanlah yang akan melindunginya dengan kasih setianya. Kasih dan kesetiaan Allah sangatlah teguh, dan kuasanya berdaulat, yang tidak dipengaruhi dan dikuasai oleh kuasa apapun. Karena itu saudara, Daud tidak pernah meragukan kemurahan dan kuasa Tuhan yang disembahnya. Pengalaman hidup Daud bahwa sejak masa mudanya ia berkali-kali diluputkan dari bahaya maut yang dirancangkan musuh terhadap dirinya. Maka pemazmur mengatakan, "Padamu Tuhan aku berlindung, janganlah sekali-kali aku mendapat malu." Saudaraku,
kita harus menyadari bahwa tidak ada kekuatan di dunia ini yang mampu menolong tanpa campur tangan Tuhan. Baik manusia maupun segala yang dimiliki hanyalah sebagai alat untuk menolong ketika kita dalam kesulitan. Tetapi pertolongan sejati hanya ada pada Tuhan. Karena itu saudara, teguhlah dalam iman dan pengharapan. Berserulah senantiasa kepadanya, karena dialah juru selamat dan penolong yang sejati. Pada dialah kita berlindung dan pada dialah kita merasa aman. Amin. Mari berdoa. Di dalam kuasa-Mu-lah kami merasa tenang dan aman menghadapi kehidupan ini. Karena itu kepadamu kami berserah dan berlindung, sehingga kami akan kuat dan tegar menghadapi kehidupan ini. Padamu Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami. Biarlah Engkau selalu menilik kami, agar kami berjalan dalam terang dan kuasa-Mu. Engkau kiranya memeteraikan firman-Mu di dalam hidup kami, agar kami kuat memberlakukannya. Tuhan, berkatilah anak-anak kami, semoga mereka bertumbuh dengan fisik yang kuat, iman yang teguh. Berkati dalam pendidikan mereka, berkatilah usaha kami, pekerjaan yang kami tekuni, berkati harapan-harapan kami, rencana-rencana kami. Kiranya semua akan berjalan dengan indah dalam pertolongan dan pengasihan Tuhan. Juga Engkau memberkati Bapa untuk para orang tua kami yang dalam usia indah, biar mereka selalu sehat, semangat, teguh menghadapi kehidupan ini. Saudara-saudara kami yang mendengarkan renungan harian ini, kasihi mereka, biar mereka disegarkan oleh firman-Mu dan selalu merindukan firman-Mu, sehingga mereka hidup dalam iman yang kokoh dan semakin teguh, bahkan bertumbuh di dalam kasih Tuhan. Dan juga Tuhan kenal pergumulan kami. Bagi yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berduka Tuhan hibur, yang bergumul dengan masalah ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, kasihi Tuhan. Biar mereka teguh menghadapi kehidupan ini, menemukan jalan keluar dari setiap pergumulan yang ada. Dalam hidup ini kami selalu bersyukur menyaksikan sukacita-Mu, dan karena itu sempurnakan. Para pelayan Tuhan Engkau berkati, para pekerja Tuhan tolong, juga pemerintah Tuhan berkati, bahkan hidup kami biarlah aman di dalam tangan kuasa-Mu, Sang Gembala yang hidup, karena Engkaulah yang akan terus melindungi kami, sehingga kami melangkah dengan pasti menatap masa depan dalam penyertaan-Mu. Terima kasih Bapa, ini kami yang berseru, hanya bermohon di dalam nama Yesus, Tuhan, Juru Selamat, dan Pemelihara kehidupan kami. Haleluya. Amin. Saya percaya saudara-saudara semakin dikuatkan dengan firman ini. Nantikanlah firman ini senantiasa dan tetap bersyukur, tetap semangat menghadapi kehidupan karunia Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.